Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai evaluasi pembelajaran IPS SDMI. Saya Usnaida Firmatul Aisyah, teman saya Rahmasari Asih dan Saadatus Zahra. Evaluasi dalam arti luas adalah proses dalam merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat berbagai alternatif keputusan. Demikian juga, evaluasi dikatakan sebagai proses dalam merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat keputusan. Menurut beberapa ahli yaitu Kumano, evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara menurut Calongesi, evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Sejalan dengan Zainul dan Nasution, menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek kognitif. Nah, dalam ranah kognitif ini adalah sebuah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak seperti kemampuan berpikir, memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisa, mensintesa, dan kemampuan mengevaluasi. Nah, dalam ranah kognitif dapat diukur melalui dua cara, yaitu dengan tes subjektif dan objektif. Nah, dalam tes subjektif biasanya berbentuk esai atau uraian, namun dalam pelaksanaannya tes ini tidak dapat mencakup seluruh materi yang akan diujikan. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Karena dalam penggunaan tes objektif, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Nah, ada beberapa macam tes objektif, diantaranya yaitu tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan tes isian. Nah, adapun keterampilan sosial yang merupakan keterampilan untuk mengatur pikiran dan perasaan yang dinyatakan dalam suatu tindakan atau perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut ini adalah beberapa keterampilan dasar dalam pembelajaran IPS SD atau MI. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan kesiapan mental dan menarik peserta didik secara optimal, agar mereka memusatkan diri pada mata pelajaran yang akan diberikan. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ialah mendeskripsikan secara lisan tentang sesuatu benda, keadaan, fakta, dan data yang sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Keterampilan ini sangat perlu dilakukan guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang keempat adalah keterampilan memberi penguatan, yang memiliki arti respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Yang kelima adalah keterampilan mengandalkan variasi. Mengandalkan variasi di sini adalah keterampilan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran untuk mengatasi kebosanan peserta didik, agar selalu antusias, tekun, dan penuh inspirasi. Yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu suatu proses yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk mengambil kesimpulan. Yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas ialah keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yang merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik agar terjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.